Setelah berpikir semalaman, Heber akhirnya yakin akan tujuannya. Bagaimanapun, hal-hal ini harus diberantas hari ini, dan angin tidak dapat dibiarkan berjalan lebih jauh dan lebih jauh di jalan yang salah. Jika kamu membenciku karena ini, maka biarkan aku menanggung harga dari semuanya. Heber melambaikan tinjunya dengan keras, dan langsung naik ke udara. Apa yang bisa dia lakukan tidak hanya menunggu di sini sampai Fatih memberinya informasi, tetapi dia juga bisa berangkat untuk menemukannya sendiri. Di kuil penguasa cahaya yang besar, Heber tidak percaya bahwa dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Selain Hebe, ada juga Athena yang kesulitan tidur. Ada penyimpangan antara kemampuannya untuk memprediksi dan kenyataan, yang membuat Athena bingung. Selain itu, Zeus, hingga hari ini, belum menanggapinya. Bahkan tidak ada perintah bagi 12 dewa utama untuk menyelidiki medan bintang mereka secara menyeluruh. Ini membuat Athena merasa sangat aneh. Ini semua terlalu aneh. Saya selalu merasa seolah-olah rahasia saya sedang diawasi oleh orang lain, dan sepertinya itu hanya ilusi saya sendiri. Athena selalu gelisah. Seluruh kuil penguasa cahaya sangat tertekan hari ini. Tidak ada orang percaya yang mengambil inisiatif untuk muncul, dan itu kosong. Saat kuas terbang dari kejauhan dan sepasang karakter besar mendarat di pintu masuk kuil penguasa cahaya, seluruh dunia tiba-tiba menjadi berisik. Di mana Lord of Light? Keluar dan temui kami. Ulama terkemuka masih begitu angkuh dan sombong, tanpa rasa hormat dan kekaguman yang seharusnya dimiliki oleh pasukan rendahan mereka. Matt muncul di depan sekelompok cendekiawan, meninju dadanya dengan keras, dan suara teredam menyebar. Tuan Cahaya sedang dalam retret hari ini. Tunggu apa lagi? Katakan padaku. Matt ini untuk memperjelas bahwa bullying para sarjana ini tidak mengerti. Selama Anda menjadi dewa, Anda hanya akan dapat melakukannya ketika Anda menerobos alam. Sekarang, Qin Yichen jelas tidak memiliki kondisi seperti itu. Namun, dikatakan bahwa mereka menindas mereka, dan Matt secara alami memiliki kepercayaan penuh. Adapun tujuan sebenarnya, tentu saja untuk kehormatan bait suci Tuhan. Jika para cendekiawan ini tidak memiliki prasangka besar ketika mereka datang ke sini dengan ramah, akan baik-baik saja jika Tuhan baru saja muncul. Bagaimanapun juga, itu karena rasa hormat. Namun, para sarjana ini terlalu sombong, berpikir bahwa hanya dengan satu kata, mereka dapat membuat mereka berteriak pada Lord Light. Dalam keadaan ini, jika Lord of Light muncul, wajah kuil Lord of Light akan hilang. Siapa kamu? Yang ingin kami lihat adalah Lord Light, bukan kamu. Matt melemparkan pandangan beberapa orang secara langsung. Siapa aku? Aku adalah kapten dari tim penegakan hukum kuil Lord Light. Identitasku saja sudah cukup untuk bertemu denganmu, dan aku pikir itu sangat cocok. Tim penegak hukum. Wajah sekelompok ulama tiba-tiba menjadi sedikit halus. Saat ini ada dua kekuatan dengan gaya yang sama sekali berbeda di kuil penguasa cahaya. Salah satunya adalah tim pengawal. Mereka ramah dan mau berkomunikasi dengan mereka. Ini adalah salah satunya. Yang lainnya adalah tim penegak hukum ketika orang-orang ini membersihkan Star Territory untuk para sarjana ini. Mereka tegas dan kejam, seperti mesin yang sangat dingin. Dan mereka tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Bahkan orang sombong seperti sarjana hanya bisa menjadi anak baik di depan tim penegak hukum. Kapten tim penegak hukum memberi mereka imajinasi tak terbatas dan memberinya identitas dan kepribadian yang berbeda. Tetapi tanpa kecuali, mereka semua adalah tiran berdarah dingin. Melihat Matt, kapten tim penegak hukum hari ini, sekelompok cendekiawan merasa sedikit malu di hati mereka, dan momentum mereka melemah. Itu, sebenarnya bukan apa-apa. Alasan utamanya adalah untuk memberikan sesuatu kepada Lord Light. Tapi kami para sarjana miskin tidak punya apa-apa, jadi kami hanya bisa menulis untuk mengucapkan terima kasih. Beberapa ulama mengatakan bahwa itu benar-benar tulus. Telah dikatakan sejak zaman kuno bahwa seorang sarjana bertemu dengan seorang prajurit, dan tidak jelas mengapa itu masuk akal. Ini adalah deskripsi terbaik dari situasi saat ini. Matt, tidak peduli seberapa baik mereka menulis dan menyampaikan informasi, selama mereka tersinggung, mereka akan dibunuh secara langsung. Dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Meskipun di bawah pengingat Qin Yichen, tim penegak hukum ini akan memberikan sedikit waktu kepada penduduk asli yang tidak mau memindahkan sarang mereka, tetapi itu tidak jauh lebih baik. Bagaimanapun, dunia ini menghormati kekuatan, dan mampu memberikan pemberitahuan sudah cukup untuk memberi mereka wajah. Yang kuat tidak pernah sabar dengan yang lemah. Banyak dari penduduk asli itu telah menyaksikan kebenaran tim penegak hukum kuil penguasa cahaya dengan darah mereka. Para cendekiawan ini meninggalkan kesan yang luar biasa. Mereka ingin menulis buku tentang kekejaman kuil penguasa cahaya. Tetapi dibandingkan dengan yang lain, apakah kuil penguasa cahaya benar-benar buruk? Mereka diberi pemberitahuan terlebih dahulu, dan mereka diberi tempat baru untuk bermukim, dan bahkan kompensasi. Mereka yang tidak mau pindah dalam keadaan seperti itu tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Adapun mengabaikan hati nurani mereka,
Para sarjana ini, di bawah kutukan moralitas mereka sendiri, menolak gagasan itu satu demi satu. Apalagi setelah melihat Matt dan melihat bahwa pria kekar yang tubuhnya terbuat dari logam ini, setiap sarjana menjadi lebih pengecut. Nah, Pak, bisakah Anda membaca kata ini? Oke. Matt memberi mereka pandangan ke samping. Hari ini adalah batas waktu bagimu untuk menetap di medan bintang. Sekarang kirimkan perwakilanmu untuk melapor kepada Lord Light dan Lord Athena. Setelah berbicara, Matt mengabaikan mereka secara langsung, menoleh dan berjalan menuju kedalaman aula. Beberapa sarjana meliriknya dan untuk sementara memilih perwakilan untuk memasuki aula. Sebelum sarjana memasuki aula utama, ia pertama kali melihat patung penguasa cahaya naik perlahan dari belakang aula utama, diikuti oleh kicau burung. Kemudian, 100 meter sebelum memasuki aula utama, ada banyak orang percaya yang tergabung dalam pengawalan di kedua sisi. Meskipun mereka tidak memiliki niat membunuh yang dingin seperti tim penegak hukum, mereka semua mengesankan, dan tanpa terlihat, mereka memberikan tekanan besar pada semua orang. Saat sarjana datang keluar aula, ada aroma hangat, yang membuat orang merasa santai dan secara bertahap menjadi tenang. Aku tidak menyangka Lord of Light cukup mudah didekati. Satu-satunya saat para cendekiawan dan penguasa cahaya bertemu adalah pada hari ketika bidang bintang akan runtuh, dan kemudian Athena melemparkan mereka ke kuil penguasa cahaya untuk dimasak. Qin Yichan tidak pernah berpartisipasi dalam keseluruhan proses. Sekarang melihat wajah sebenarnya dari Lord of Light, sedikit kegembiraan muncul di hati cendekiawan itu. Ada terlalu banyak hal yang ingin dia ketahui, terlalu banyak hal yang ingin dia tanyakan pada penguasa cahaya. Sekarang, akhirnya bisa mengeluarkan semua masalah dan meletakkannya di atas meja untuk menyelesaikannya. Hati cendekiawan itu agak gelisah. Bukankah ini yang mereka impikan, menunjukkan negara besar ini? Satu langkah ke aula, cendekiawan itu langsung terpana oleh pemandangan di depannya. Duduk tepat di seberangnya bukanlah Athena yang dia harapkan, tetapi penguasa cahaya. Ini adalah penyimpangan besar dari harapan awalnya. Di Xialin Kai, atas nama semua cendekiawan, datanglah untuk berterima kasih kepada Lord of Light karena menerimanya, dan berterima kasih kepada Lord Athena karena telah melepaskannya.